Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siro. Jadi di video kali ini seperti yang saya sampaikan di short saya sebelumnya, kali ini saya akan pasang dan mengganti busi bawaannya atau sebelumnya dengan busi dari BRT atau Bintang Racing Team, yaitu busi Super Iridium. Nah, untuk yang menarik dulu dari packagingnya ya, dari packagingnya ini dia menggunakan plastik kayak gini, jadi kayak lipstick. Kalau yang biasanya kan pakai kardus-kardus tipis kayak gitu. Nah, untuk harganya sendiri ini saya beri 84.000. Saya emang sengaja mau ganti karena businya kan sudah lama, kemarin juga sempet banjir. Jadi apakah ngaruh atau enggak? Yang pasti karena businya sudah lama, saya juga udah jalan agak lumayan jauh dengan busi sebelumnya. Jadi saya ganti dan saya putuskan untuk mengganti dengan yang Super Iridium karena busi ini diklaim bisa meningkatkan performa sama untuk membuat irit atau BBM-nya ya. Jadi konsumsi bahan bakarnya jadi lebih irit karena pengapiannya lebih stabil gitu. Nah, untuk kita lihat fisiknya dulu ya. Ini agak sulit bukanya. Nah, kayak gini. Nah, informasi yang saya dapatkan dari BRT-nya sendiri, ini Super Iridium ini kelebihannya tadi dia lebih membuat irit dan mengefisiensi bahan bakar karena apinya lebih stabil. Terus dia bodinya sini keramiknya juga bagus, grade 1. Terus dia super chrome ya, jadi anti karat gitu. Kalau yang biasanya kan di bagian sininya berkarat kan. Nah, ini diklaim tidak bisa berkarat gitu. Nah, untuk ujungnya sendiri dia lancip atau runcing kayak gini, jadi apinya dia akan lebih stabil dan lebih bagus gitu klaimnya. Sama ini built-in pakai resistor, jadi udah ada resistor di dalam busi ini. Fungsi resistor sendiri yang saya dapat adalah takutnya kalau tidak ada resistor itu jadi dia mengganggu istilahnya kinerja atau apa ya, semacam membuat gangguan elektromagnetik yang bisa menyebabkan kayak komponen-komponen motor itu rusak, kayak ECU-nya misal kayak gitu sih. Jadi busi Iridium ini diklaim sangat bagus ya, juga bisa digunakan untuk yang motor racing sama yang standar gitu, karena kan namanya item upgrade, terus pengapiannya jadi lebih bagus dan lebih stabil, juga performa mesinnya meningkat kayak gitu sih klaimnya. Nanti akan saya coba ya. Nah, ininya bisa dibuka ya teman-teman. Nah, kayak gini. Oh, kok agak karat ya, tapi nggak apa-apa saya rasa karena ini busi baru kan. Oke, itu tadi penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan mengenai busi ini. Barangkali ada teman-teman yang mau nambahin silahkan. Jadi tadi saya sampaikan kelebihannya dia, komponen ini dia sudah yang terbaik, bodi tahan karat, pakai keramik grade 1, menggunakan resistor yang bisa mengurangi potensi kerusakan di ECU, sama dia jadi mengefisiensi, sulit banget dari tadi, bahan bakar karena apinya lebih stabil kita. Nah, lanjut ke pemasangannya. Nah, ini kondisi motor sebelum saya ganti businya. Saya coba hidupkan mesin, lalu akan saya tarik gasnya. Nah, ketika saya tarik gasnya, indikator RPM-nya agak telat ya. Apakah nanti setelah ganti busi dari BRT dia akan ngaruh atau enggak? Sebetulnya sih ada alat ceknya ya, cuman ya kita coba lihat aja nanti apakah dia akan ngaruh atau enggak. Nah, untuk saya bagian kanan sudah saya lepas langsung, jadi agak menghemat waktu. Lalu pertama saya akan lepas dulu cangklongnya. Kalau di tempat saya namanya cop-copan disebutnya, cop-copan busi. Nanti akan saya lepas menggunakan kunci busi bawaan motor Satrianya. Ini pertama saya lepas dulu cangklongnya. Nah,
Saya persingkat aja ya, karena tadi agak sulit dan berat. Saya rasa sudah jelek banget ini, atau mungkin berkarat ya, jadi agak sulit. Ini untuk menggunakan busi tadi diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu untuk melepas businya sendiri setelah copot kan berasa tuh. Lalu menggunakan cangklongnya itu untuk kayak dipancing gitu. Nah, ini sudah keluar. Ntar saya akan bandingkan dengan busi dari BRT-nya. Ini untuk yang lama, benar seperti dugaan saya, sudah berkarat dan jelek banget dari Denso. Nah, ini untuk yang baru, karena masih baru juga sih. Tapi kita coba bandingkan. Untuk ukuran businya sama. Untuk bagian atasnya runcing ya, nggak kayak yang di Denso. Terus untuk bagian itu besinya di chrome, sama bagian keramiknya ini kalau super iridium lebih panjang ya, mungkin karena tadi ada udah built in dengan resistornya. Nah, ini untuk memasangnya langsung aja saya cemplungin businya sambil saya paskan, lalu diputar dulu menggunakan kunci busi lagi searah jarum jam ya untuk mengencangkan. Pastikan untuk posisinya benar ya, karena kalau Satria agak sulit. Jadi tadi waktu jatuhin businya itu kita harus pasin gitu, dan lalu baru bisa kita putar. Nah, setelah dirasa cukup pas baru kita putar. Takutnya nanti busi tidak bekerja secara maksimal, terus drat di mesin kita jadi rusak gitu. Karena kan bisa dipaksa. Takutnya ketika kita paksa dia malah tidak sesuai dengan posisinya, jadi malah merembet kemana-mana. Nah, ini setelah saya pastikan kencang dan saya kencangkan kembali, baru kita pasang lagi cangklongnya atau cop-copan businya. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Kalau terlalu kencang juga nanti jelek, nanti sulit dilepas lagi kayak bawaannya tadi gitu. Jadi di pas aja gitu, dikira-kira pas. Nah, ini lalu kita pasang untuk cangklongnya seperti biasa, dan pastikan posisinya juga benar dan pas gitu. Oke, setelah terpasang dengan baik dan benar, saya kembali hidupkan mesinnya dan saya akan coba gas apakah ngaruh penggantian busi dari BRT ini. Untuk idle-nya 1000 masih sama. Nah, ini kalau setelah saya tarik gasnya, dia ngaruh ya, jadi delaynya berkurang, terus sesuai dengan bukaan gas saya atau tarikan gas saya. Jadi saya rasa penggantian busi super iridium ini berpengaruh di performa untuk motor kita gitu. Nah, nanti ke depan akan saya coba sambil jalan dan akan saya review apakah beneran irit atau enggak. Sementara kembali ke busi yang lama, dan mungkin himbauan untuk kita semua, jadi jangan lupa untuk mengganti part-part yang berhubungan dengan mesin supaya kita tetap bisa berkendara dengan aman dan nyaman. Dan sekian dari saya, yakin percaya pikiran fokus, everything would be better. Dadah, assalamualaikum.